Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan membuat pemrograman bahasa C untuk contoh pemilihan menggunakan switchcase. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang if, di mana ada if tunggal dan if majemuk. Oh, if banyak gitu, bersarang gitu. Kemudian ada satu lagi switch. Switch di sini cuma satu ya, switch saja. Begini, switch dan if itu sama-sama yang digunakan untuk pemilihan dalam suatu pemrograman, baik itu bahasa C, C++, PHP, kemudian Java, dan lain sebagainya. Sebenarnya semuanya punya switch, cuman strukturnya saja yang berbeda. Nah, di switch untuk C++ cukup mudah. Apa bedanya if dan switch, Pak? Kalau fungsinya sama-sama untuk pemilihan. Gini, kalau if itu lebih luas, lebih banyak yang bisa dikerjakan sama dia. Sedangkan kalau switch itu lebih fokus, jadi pemilihan yang sudah diketahui jumlah pemilihannya. Jadi sudah ada pilihannya. Contoh, Anda mau milih mau milih warna yang ada di lemari. Cuman ada 7, gitu ya. Sudah jelas, tinggal kalau nggak satu ya dua, kalau nggak dua ya tiga, kalau nggak tiga ya empat. Misal cuma ada empat, yang satu warnanya biru, merah, kuning, sama hijau misalnya. Tinggal pilih yang mana. Itu pakai if bisa nggak, Pak? Bisa juga pakai if, tapi lebih tepatnya pakai switch, performanya lebih bagus gitu. Nah, di switch sendiri ini kita langsung contohin saja. Kita langsung contohin, misal gini ya. Di switch misal kalau kita pilih satu itu hijau, kalau dua itu kita maaf Pak, dia lupa titik, dia lebih biru, kalau tiga itu merah, sedangkan kalau empat kita pilih misalkan hijau, biru, merah, kuning. Nah, tentukan pilihan Anda. Jadi kalau main menu itu biasanya pakai switchcase, bukan pakai if. Jika satu maka hijau, jika dua maka biru, jika tiga maka merah, jika empat maka kuning. Selain itu tidak ada pilihan. Nah, pakai if bisa, tapi lebih baik kalau pilihannya sudah jelas sepertinya apa yang bisa dipilih, total pemilihannya sudah ada, ya sudah, bagusnya pakai switch. Contoh ya, kita pakai include kecil saja ya, kita pakai include iostream.h gitu, ini untuk library-nya ya. Kemudian yang kedua include conio.h, kemudian kita pakai main buka kurung, jangan lupa tutup buka kurung kurawalnya ya, gch untuk nahan tampilannya, habis itu tutup kurung. Nah, di dalam sini karena kita punya pilihan integer pilihan. Kenapa integer? Karena kan 1, 2, 3, 4 itu ya. Kemudian saya kecilkan sedikit biar kelihatan sama andanya apa yang mau kita selesaikan. Nah, begitu ya. Switch, langsung inputan dulu, cout input pilihan Anda. Nah, jadi kita mau buat main menu ya. Input pilihan Anda. Nah, untuk mempercantik biasa ya, nggak nanti aja. Untuk mempercantik tampilan, tekan saya tambahin. Selama ini kan belum. Join pilihan. Nah, kita kalau pakai if bisa saja if pilihan sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3. Tapi kita pakai switch guys. Switch. Nah, switch pilihan. Buka kurung, tutup kurung. Kita siapin case pertama. Case 1.2. Cout. Apa kalau satu? Kalau satu hijau. Kita kasih break karena sudah selesai pemilihannya. Case 2. Ya, awas case sensitif ini. Cout
Cout biru. Case 3, pilihan 3. Cout merah. Kemudian break. Case 4. Cout kuning. Oh, mohon maaf, petik 2-nya jangan lupa. Petik 2-nya kuning. Break. Spasi biar kelihatan. Oke. Nah, kalau misalnya user menekan 5, artinya kan nggak ada pilihannya. Berarti kita harus siapin default cout pilihan tidak ada. Oke, kita sekarang jalankan programnya. Ini GCH-nya di bawah biar kelihatan. Enter dikit. Oke. Ya. Coba kita compile, sukses, kita petir. Input pilihan Anda. Kalau saya inputin 8, pilihan tidak ada karena case-nya cuma ada 4. Gitu ya, bukan seperti jika nilai lebih dari 90. Ya bukan hanya 90, kita bisa menekan 92, kita bisa menekan 74, kita bisa menekan sembarangan karena itu kan if yang bisa. Sedangkan Sweetcase lebih fokus ke pilihan yang bilangan bulatnya. Contoh pilihan 6, jangan 6 udah nggak ada memang. 3 berarti warna merah. Itu tentang Sweetcase. Jadi apa yang bisa dilakukan sama Sweetcase sudah pasti if juga bisa gitu ya. Jadi ini tentang Sweetcase. Jadi Sweetcase itu untuk menerima inputan berupa pilihan. Nah, ini pilihannya, kemudian case-nya seperti apa. Nah, ini sebenarnya untuk seperti main menu. Kalau 1 misalnya profil, 2 about, 3 itu pakai Sweetcase. Karena sudah jelas pilihannya udah ada, pilihannya sudah tertera di list, tinggal kalau nggak milih 1, milih 2, milih 3, milih 4, selain itu ya tidak ada pilihan begitu. Ini tentang Sweetcase. Jadi kita bisa kombinasi di dalam Sweetcase, kita nanti ada if, atau di dalam if ada Sweetcase. Nah, itu kalau udah mulai bersarang seperti itu, nanti di pertemuan berikutnya tentang bikin pemrograman penjualan sederhana yang memiliki menu utama. Kita mungkin punya satu buah project, tapi nanti ketika sudah belajar teknik dasarnya. Jadi kita mau bikin kasir menggunakan bahasa C ataupun C++. Ketika nanti perulangan sudah bisa, setelah perulangan kita akan belajar dengan function. Setelah function kita pakai struct, setelah struct kita ada array dan lain sebagainya yang belum kita pelajari, cukup banyak yang kita pelajari. Tapi di sini jelas kalau untuk menggunakan switch C sama C++ sama, Sweetcase-nya sama, PHP juga sama, Java juga sama aja, nggak ada bedanya. Karena dasarnya memang dari C dan C++. Itu ya. Untuk kali ini saya jelaskan, cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya tentang penggabungan. Bagaimana sih kalau misalnya saya punya if, di dalamnya saya kasih Sweetcase, atau di dalam Sweetcase case pertama saya buat lagi program di dalamnya tentang if gitu ya. Oke, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.